Langsung ya. Ya, teman-teman, baik yang ini teman-teman ya, kalau masih lagi nggak enak badan atau sakit gitu ya, monggo silahkan sambil berbaring. Jangan lupa mungkin makan ya, minum obat gitu ya. Terus kita santai aja lah gitu ya. Pertemuan ke-7 ini gitu ya. Nanti santai lagi kalau udah pertemuan ke-14 ya. Foto-foto doang. Nah, kalau pertemuan ke-7 ini masih ada materi ya teman-teman. Materi kita tentang ini ya, dukungan sistem informasi terhadap keunggulan organisasi. Saya share. Halo, sudah terlihat teman-teman? Jadi salah nih. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini ya, PPT-nya ini. Jadi dukungan sistem informasi terhadap keunggulan organisasi. Ini saya ambil materinya dari tempat Bu Irma, cuma saya tambah-tambahin ya. Kalau ini nanti teman-teman nggak bisa search ya pakai ini, nanti akan saya rubah lagi ini PPT-nya. Ya, teman-teman. Kalau Anda pakai PDF, saya juga baru tahu tadi ya, kalau ternyata udah pakai SEB ini sekarang. Jadi saya belum terinformasikan, ternyata pakai SEB, terus yang bisa open itu hanya PDF gitu. Jadi kemarin tuh sengaja ya di soalnya mau open akses kemanapun silahkan gitu ya. Jadi bebas. Tapi sekarang dibatasi ke PDF aja. Oke, baik. Dukungan sistem informasi manajemen teman-teman. Nah, sistem informasi manajemen ini sekarang sangat digaung-gaungkan ya di hampir semua organisasi, baik itu yang masih skalanya kecil sampai dengan yang skalanya besar. Nah, seperti di kita Kementerian Keuangan ini, sistem informasi manajemen sangat mempunyai peran sangat penting gitu ya. Mempunyai peran sangat penting bagi keunggulan organisasi kita. Ya, meskipun kok kita ya, Bapak aja kali, saya kan belum tentu di Kementerian Keuangan, Pak gitu ya. Ya, oke lah. Nah, tapi nggak tahu kalau teman-teman ini dulu pernah ada request ya, kalian mau tempat di daerah atau di KL lain atau mungkin di Kementerian Keuangan ya? Dulu ada option gitu nggak sih? Kalau pas angkatan kita nggak ada Pak. Oh nggak ada ya, semua Kementerian Keuangan ya? Yang nggak ada Kemenkyu atau non Kemenkyu, tapi untuk angkatan yang sebelumnya itu ada Pak. Oh itu, yang sekarang wisuda ya? Iya Pak. Ya, baik. Nah kemarin saya juga ke Kabupaten Tangerang ya. Ya sebenarnya ingin menjajakan lah ya kerjasama dengan Kabupaten Tangerang. Ternyata di sana juga sedang mengembangkan beberapa sistem informasi manajemen ya, baik itu untuk asetnya, untuk keuangannya dan sebagainya. Jadi dukungan sistem informasi manajemen ini sangat dibutuhkan di organisasi saat ini, khususnya organisasi yang besar, publik, di mana dia harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, faster, better, and cheaper lah bahasanya. Nah, ini ya, ada apa namanya kata keunggulan bersaing gitu ya. Kalau menurut Michael Porter gitu ya, itu adalah creating and sustaining superior performance. Nah, satu perusahaan atau organisasi untuk dapat memiliki suatu keunggulan bersaing di antara perusahaan lain ya adalah saat perusahaan mampu mempertahankan keuntungan dan melebihi rata-rata daripada yang lainnya. Jadi kalau perusahaan atau organisasi yang sifatnya profit oriented itu pasti ya laba akan menjadi apa namanya ya value yang paling tinggi lah gitu ya.
Ya, jadi akhirnya kan bisa, oh ternyata perusahaan ini untungnya besar. Kalau perusahaan untungnya besar, berarti komisarisnya juga akan dapat untung, investornya juga senang, sebagainya. Tapi bagaimana dengan perusahaan publik seperti Kementerian Keuangan, Pemkab, KL lain, gitu. Padahal mereka tidak profit oriented, tapi mereka juga akan punya keunggulan bersaing. Ya, enggak? Menggunakan sistem informasi manajemen ini untuk digunakan sebagai pendorong kinerja mereka akan lebih baik lagi. Itu teman-teman. Karena apa? Ketika kita tidak menggunakan sistem informasi manajemen ini, atau mungkin IT ini, kita akan jauh ketinggalan. Semuanya masih pakai manual, dan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat itu permintaan sekarang semakin dinamis, gitu ya. Nggak bisa yang cara-cara dulu itu kita pakai, nggak bisa. Nah, makanya IT ini perlu dukungan. Dan bahkan sekarang swasta negeri ikut bekerja sama, semuanya handling. Ya teman-teman, semuanya bisa bekerja sama. Oke. Jadi ada dua metode ya untuk memperoleh keunggulan bersaing gitu ya. Yang pertama itu adanya Five Force Porters ya, dari Michael Porter sama rantai nilai teman-teman ya. Nah, jadi itu sebuah sistem informasi gitu ya, itu digunakan, diimplementasikan di dalam organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing, di mana keunggulan-keunggulan yang menjadi tujuan mereka itu yang pertama biayanya rendah, cheaper, terus different with the other, ya berbeda, unik gitu ya, punya segmen pasar tertentu, dan memungkinkan organisasi selalu berinovasi. Nah itu penting teman-teman ya, organisasi selalu berinovasi ini adalah salah satu cara untuk menangkap keinginan, ya kebutuhan dari pasar, atau mungkin kalau di kita masyarakat lah sebagai pelanggan atau stakeholder kita. Nah ini penting sekali. Kalau saya singkat tadi, saya pernah dapat ilmunya ya, yang penting sekarang ya cheaper, faster, better gitu ya. Jadi yang murah itu kalau misalkan dulu kan murah mesti jelek, belum tentu gitu ya. Sekarang cheaper ya mungkin bisa lebih better dan bisa lebih cepat. Nah, jadi yang dulunya bilangnya bahasa Jawanya itu ono rupo, salah ya, apa itu, ono rupo ono rego, ono rego ono rupo. kualik ya, ono rego ono rupo, kan begitu ya. Nah sekarang mungkin paradigmanya udah berbeda gitu ya. Ono rego ono rupo ya. Sekarang mungkin regone bisa murah, rego itu harga ya, harganya bisa murah, tapi ternyata produknya bisa lebih baik. Karena apa ya, ini adalah salah satu keunggulan di saat ini seperti itu. Ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita memberikan pelayanan sudah bayar lama, udahlah pelayanan itu ditinggalin. Kalau misalkan ada substitusinya, itu ya. Ya nggak? Coba bayangin, ketika kita bikin SIM, bikin KTP, kalau misalkan ada pihak swasta yang bisa bikin kayak gitu ya, atau pihak lain selain kecamatan, selain kantor polisi bisa bikin kayak gitu, ya kira-kira dengan kinerja pemerintah, misal polisi dan kecamatan yang bikin KTP atau SIM seperti saat ini kan jadi ketinggalan banget kan. Mereka akan ditinggalkan oleh para pelanggannya. Nah, hanya saja yang namanya polisi, kecamatan, desa ini kan monopolis ya. Nah, ini kan sangat, waduh, kalau udah mau ngomongin monopolis kita udah nggak bisa apa-apa. Ya, misalkan kita besok setiap mall bisa bikin KTP, enak banget. Ya, apa mungkin bank ya, barangkali bank bisa bikin mengeluarkan KTP ya. Nah, itu kan keren banget. Ya, cuman kan itu otoritasnya beda. Nah, oke. Terus organisasi dalam meningkatkan kegunaan bersaing dengan melakukan sistem informasi manajemen, cara-caranya adalah satu, membuat sistem manajemen proses bisnis, di mana
kita membuat sebuah solusi manajemen proses bisnis yang mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama modelkan, ya, mengintegrasikan, terus ada pengamalan dan optimalisasi. Memodelkan itu maksudnya bikin model dengan kerangka proses, ya, SOP dan sebagainya. Terus mengintegrasikan sumber daya yang ada. Terus ngawasin ketika sudah ada operasionalnya. Terus optimalisasi jika kita masih ada kekurangannya. Nah, proses-proses bisnis seperti ini sudah kita rangkum ya di dalam PMK atau peraturan undang-undangan yang ada di Kementerian Keuangan, itu masih banyak. Dan saya yakin di setiap instansi juga pasti punya proses bisnis yang cukup baik gitu ya. Kalau misalkan belum cukup baik ya harus kita evaluasi lagi. Gitu. Terus yang kedua adalah pertukaran data elektronik atau namanya Electronic Data Interchange. Nah, EDI, ya, bahas disingkatnya EDI. Nah, EDI ini sebenarnya kita sudah ini ya teman-teman ya, sudah sama-sama sering lah menggunakan ini. Cuman kadang-kadang kita belum bisa ini ya teman-teman, mengimplementasikan secara bagus gitu ya. Seperti halnya saat ini saya juga masih sering menggunakan ngirim data pakai WA. Jadi dari saya ke tim saya, dari tim saya balik lagi ke saya ke atasan saya, ini balik lagi ke saya, ini bolak-balik ini. Nah, seharusnya ketika kita pakai EDI ini, kita udah tampilin ke filenya itu langsung monggo silahkan mau tanda tangan di situ, mau direvisi di situ dan sebagainya. Dan gitu, nanti ketahuan juga. Nah, cuman memang seringkali agak nggak banyak yang bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu makanya ada beberapa kelemahan di tipenya, ada yang kurang terbiasa. Nah, oke. Terus memaksimalkan tools kolaborasi, ya seperti di atas tadi. Nah, kalau di sini kan pertukaran data elektronik itu bisa menggunakan tools kolaborasi. Untuk apa sih ini fungsinya? Ya meningkatkan kinerja kita ya, tidak ada redundansi dan sebagainya. Kalau seperti halnya saat ini ya, kita bisa video call, kita bisa kirim berita dengan cepat, kita punya data bersama gitu ya. Nah, itu kan sebuah tools kolaborasi yang luar biasa saat ini dan bisa digunakan untuk bekerja meskipun kita itu meskipun kurang familiar dengan tools seperti ini gitu. Ya, seperti halnya misalkan kita di kelas online seperti ini, bagaimana rasanya gitu. Apakah ada hambatan? Apakah lebih senang yang offline gitu atau Anda lebih senang yang online seperti ini? Kira-kira bagaimana? Sebentar. Halo? Kok diem semua? Lebih senang yang mana tuh? Online seperti ini? Kalau dari saya mungkin keduanya itu ada keunggulannya masing-masing gitu Pak. Kalau untuk yang offline itu mungkin dari pembelajarannya lebih interaktif gitu Pak. Jadi untuk saya sendirinya tuh untuk pemahaman terkait dengan materi yang diajarkan itu lebih mudah gitu Pak. Kalau untuk online ini tuh lebih membutuhkan effort yang lebih banyak itu untuk memahami materi yang diajarkan. Tapi keuntungnya kalau untuk online ini tuh Pak mungkin bisa lebih ini membagi waktunya karena kan di rumah juga jadi bisa ada waktu lebih buat sama keluarga atau di rumah gitu Pak. Oke, sama pacar juga ya Mas. Ya. Ya jadi emang ya plus minus ya teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya ya tetap ya kalau untuk kelas, untuk mengajar gitu ya, saya lebih suka offline juga gitu ya. Cuman ya ada masanya tetap separuh lah pengen di rumah gitu. Jadi hybrid lah gitu. Jadi sebenarnya hal seperti ini gitu ya, terus kolaborasi seperti ini sudah sering digunakan oleh orang perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika sana kayak Dell gitu ya. Mereka beberapa staff engineering itu mereka tidak banyak ngantor gitu. Jadi ngantor hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu aja. Nah, cuman itu perlu pembiasaan juga ya gitu. Karena di rumah kita juga
tambah juga kerjaan ya, ngurusi rumah gitu ya malahan. Jadi lebih dekat sama keluarga sih, cuman ya itu waktunya juga terbagi-bagi juga. Seperti halnya meskipun di rumah gitu ya kelihatan sama keluarga, saya juga jarang juga ya teman-teman kayak apa ya ngajari anak saya gitu ya. Ya udahlah, anak saya juga harus main dewi gitu ya, seperti itu. Tapi tetap kalau saya sih pengennya hybrid ya. Jadi kalau pas ngajar gitu bisa di kelas karena bisa interaktif, saya bisa komunikasi langsung gitu ya. Face to face itu kayak lebih enak loh. Ya jadi ngerti lah feel-nya itu kayak apa gitu. Apalagi kalau praktek, nah repot loh. Ya praktek itu ya kita harus ngerti gitu. Kayak kemarin, hal ini kebetulan kan nggak ada prakteknya ya. Kalau praktek kayak misalkan PAP begitu ya, praktek penilaian, ya kan bingung ya. Kayak cuman gambarin doang kayak gitu ya. Atau misalkan live real time gitu kan lebih enak. Kita kunjungan ke lapangan, jadi wah rasanya kayak gini ya. Nah gitu. Karena ketika kita berada di satu frame seperti ini kan mungkin ada beberapa hal yang tidak tahu, gitu kan. Ya. Kalau misalkan saya lihat di sini kan yang on cam aja ya, yang on cam aja kan kelihatan kepalanya, bajunya kan gitu ya. Kita nggak ngerti nih dia di bawah pakai celana apa enggak, kita nggak ngerti. Nah, kan kita nggak tahu feelnya itu. Maksudnya pakai sarung dulu, bukan nggak pakai celana, namanya pakai sarung gitu. Nah, apalagi yang off cam kan, kita nggak ngerti kan, lagi apa namanya, lagi makan ya, nyuci piring gitu. Ya kan jadi konsentrasi nggak anu ya, buyar lah gitu. Saya kemarin ikut training ya 1 minggu itu, 1 pekan itu, dan saya diminta untuk harus on cam gitu ya, harus on cam, terus harus di situ. Jadi mau ke toilet juga izin dulu gitu ya. Kalau misalkan kameranya mati aja, kita udah langsung diketuk, Pak kemana Pak gitu. Ya Allah gini banget ya gitu. Padahal mandangin laptop dari pagi sampai sore bahkan malam itu, mata itu udah pegel banget ya. Udah kalau kayak gini mendingan off cam aja, apa namanya, off class aja gitu ya. Nah tapi ya kita harus biasakan kayak gitu. Nah cuman enaknya kita bisa menggunakan waktu kita gitu ya untuk kegiatan yang lain di waktu yang bersamaan. Nah ini cocok buat teman-teman yang multitasking. Nah ya enggak multitasking. Nah tapi belum tentu juga ya semuanya bisa multitasking. Ya enggak, sambil nyetir ya. Dulu saya pernah kebayang ya. Jadi pas waktu ngajar manajemen gitu ya, jadi pernah kebayang someday gitu ya kita akan apa namanya, ngajar gitu ya di tempat yang berbeda, kamu lagi ngapain aja bisa gitu. Nah sekarang kejadian. Nah dulu anak saya juga gitu, pokoknya papa kerjanya di rumah aja gitu. Wah sekarang kejadian, waduh ini doanya orang banyak ternyata ya. Nah tapi ya ternyata seperti ini, ada plus minusnya juga. Tapi ya mau nggak mau kita support, dan masa depan mungkin akan seperti ini gitu. Nah saya malah dapat apa ya tadinya, kayak siapa ya, besok mungkin untuk kegiatan praktek-praktek simulasi gitu ya, itu juga akan jadi virtual. Tapi sepertinya memang banyak yang tidak begitu menyukai apa kegiatan yang semuanya online ya. Tapi kalau bisa hybrid aja lah, baik sinkronus maupun asinkronus. Maksudnya sinkronus itu langsung, atau asinkronus bebas, kalian mau kapan aja gitu ya, tidak langsung. Nah ini banyak tools kolaborasi ya, seperti Google Drive kayak gitu. Kita bisa pasang settingan editor gitu ya, kalau misalkan semua orang bisa edit dan gitu, nah, atau tidak hanya bisa melihat saja. Nah itu sebenarnya hal yang bagus banget. Nah ya pentingnya apa sih kegunaan tools kolaborasi ini? Ya seperti ini kan, kita bisa mengakses dari mana saja asalkan ada internet. Kelemahannya apa ya, kalau tadi ada yang Pak jaringan saya kurang bagus, mosok sih gitu ya, betul, saya mengiyakan. Di beberapa tempat memang ini ya, ternyata di Indonesia itu nggak semua akses internet itu bagus ya teman-teman ya. Bahkan di Jawa aja itu nggak semuanya bagus. Di tempat saya aja ini loh, di Tangerang,
sama ibu kota paling nggak ada 20 kilo kan. Itu aja internetnya kalau saya pakai HP Telkomsel lagi itu nggak selamanya stabil, nanti cenderung down. Nah makanya saya pakai yang lain ini. Nah itu baru di Tangerang nih. Gimana kalau yang di Klaten, Wonosobo gitu. Terus mana itu? Kuala Ledong gitu. Medan, wah Medan mungkin bagus ya. Dan lain sebagainya. Mungkin Sapo Sitio itu di mana? Lupa saya. Di Bolga dia, Pak. Di Bulga gitu ya. Diva di Medan ya? Medan, Pak, saya, Pak. Aman ya. Ya kalau pas aman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, itu kelemahannya. Nah, tapi penting ini ya, tools kolaborasi ini. Saat ini juga kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terus yang berikutnya adalah sistem pengambilan keputusan atau SPK lah, Decision Support System. Nah, sistem ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa hierarki dalam pengambilan keputusan. Nah, karena keputusan itu sendiri bentuknya kan ada dua ya, yang struktur maupun tidak struktur. Yang struktur itu gimana tuh? Ya segitu-gitu aja gitu, keputusan yang selalu berulang. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Berulang tuh apa? Ayo. Keputusan yang berulang. Yes, ada masalah gitu. Itu terus. Misalnya telat presensi, telat absen gitu ya. Nanti treatmentnya bagaimana? Kalau telat presensi, nah itu sudah ada. Kalau sering berulang itu biasanya sudah ada SOP-nya, sudah ada landasan dasar bakunya gitu ya. Kalau telat bikin surat atau cuti kan, misalnya begitu. Kalau misalkan ini nih, jadi semua sudah standar keputusan terstruktur ini. Jawabannya sudah ada, tinggal lihat di proses bisnisnya seperti apa. Nah, kalau yang tidak struktur ini yang jarang sekali muncul. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ya, dipikirkan matang-matang. Oke, itu teman-teman sampai di sini yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke analisa 5 force supporter dan rantai nilai. Nah, ini teman-teman 5 force supporter kalian mungkin sudah pernah dengar ini teman-teman. Barangkali waktu kalian kuliah manajemen ya. Nah, ini maksudnya apa sih ini? Mungkin kita recall aja knowledge ini. Silahkan, monggo. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak sih ini? Halo? Izin Pak. Kalau sepengetahuan saya itu analisis five forces supporter itu analisis industri ya Pak. Salah satu bentuk analisis industri. Ini di PPT saya, yang saya share ini apa nih? Yang kelihatan di kalian? Wide 5 versus 4. 5 itunya, Pak. Oke, siap. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya Pak. Oke, Daus. Bang Daus, silakan Bang Daus. Ya, sepengetahuan saya Porter's five forces analisis ini itu salah satu bentuk analisis industri Pak, buat melihat untuk bagi perusahaan itu untuk melakukan analisis terhadap persaingan industri gitu Pak. Jadi bisa dilihat dari yang sudah disebutkan di PPT juga Pak, seperti threat of new entry, ancaman dari pendatang baru, terus kemampuan beli, ancaman dari barang substitusi, terus kemampuan supplier sama persaingan itu Pak, persaingan kompetitifnya.
Nah, ini saat kapan nih kita menggunakan Potter's Five Force ini? Kapan nih, Mas Firdaus? Ya Pak, bagaimana Pak? Kapan kita menggunakan ini? Mungkin izin bantu Pak. Silakan, Aduk. Kalau sepengetahuan saya digunakan saat ada suatu perusahaan baru gitu Pak, Heeh. yang ingin masuk ke dalam sebuah industri gitu loh Pak. Iya. Oke, betul banget ya, Mas Andrew. Ya, jadi Iya Pak. ke dalam satu industri. Industri itu maksudnya apa ini industri? Industri itu apa maksudnya? Jenis industri Pak, mungkin Pak bisa kayak farmasi atau apa seperti itu. Ya, industri itu Masa kayak kumpulan perusahaan yang punya apa basic bisnis yang sama ya. Kayak industri perbankan berarti isinya bank-bank semua. Industri garment ya, perusahaan-perusahaan garment gitu ya. Nah, oke, baik, terima kasih Mas Hanu. Jadi dalam industri itu ketika kita mau masuk nih, misalkan Ilham mau masuk ke sini, masuk industri apa ya? Kalau sorry Ham, kalau misalkan kamu pengen punya bisnis, kira-kira bisnis apa Mas Ham? Properti Pak. Properti, berarti di industri properti ya. Oke, nah kira-kira maksudnya apa sih kalau misalkan ada competitive rivalry gitu. Nah, jadi kita mau masuk ke bisnis properti nih. Ini maksudnya Ilham mau ngapain tuh? Mau jadi suppliernya kah? Atau Anda jadi pengembangnya? Mau jadi apa nih di properti? Jadi anaknya yang punya perusahaan properti aja. Oh, berarti rakerjo gitu ya? Iya Pak. Ini mungkin ini Pak. Kalau sepemahaman saya ya, Pak, untuk Five Force Porter itu kita udah existing, terus kita ngecek pasar untuk selanjutnya itu apa aja. Jadi misalnya competitive rivalries-nya apakah ada trade off to entry-nya, apakah ada substitution product, apakah ada. Terus supplier power sama bargaining power dari supplier sama buyer-nya apakah besar atau kecil. Ketika semuanya kecil, otomatis perusahaan kita aman. Trade-nya sedikit, terus bargaining power dari kedua itu kecil, Pak. Jadi yang Five Force Porter ini saya punya interpretasi yang tuh agak berbeda Pak sama yang tadi. Jadi Ilham, jadi menganggap Five Force Porter ini untuk yang sudah aman, kita udah eksis gitu, udah eksis. Iya, terus kita ngecek nih Pak. Oh gitu. Jadi kita punya perusahaan dulu masuk ke industri, baru kita ngecek ini. Tapi untuk yang baru itu sebenarnya juga bisa Pak. Cuma lebih cenderung tepatnya itu untuk yang sudah existing lama gitu. Bisa keduanya Pak, tapi lebih cocoknya mungkin untuk yang sudah ada dulu Pak. Kan nanti kalau dia baru kan dia nggak tahu begini dari buyer-nya itu seperti apa. Oke. Nah, baik, terima kasih Ilham. Jadi mungkin sedikit saya luruskan ya teman-teman. Ya, sependek pengetahuan saya gitu ya. Five Force Porter ini digunakan analisa ketika kita mau masuk industri. Jadi kita belum nih. Kita baru mimpi nih. Wah, aku kayaknya mau masuk industri properti gitu. Gitu kan? Nah, kan sebelum kita masuk ibaratnya kita mau perang nih. Kita harus tahu dulu nih kondisi lapangan gitu kan. Dinamisasi lapangan seperti apa kita harus tahu dulu nih. Ya. Nah, yang pertama gitu ya, yang optionnya di center itu. Jadi competitive rivalry. Jadi apakah ketika saya nanti masuk ke bisnis properti ini jadi apa nih? Misalkan saya jadi pengembang. Nah, ya. Kalau jadi anaknya pengembang nggak usah mikir, ya. Tinggal mikirnya ngabisin duit. Ya. Nah, jadi pengembang bisnisnya dia harus ketika kita masuk. Nah, pas misalkan kita masuk ini pengembang yang skalanya apa nih? Skalanya mikro gitu ya. Apa yang big apa top gitu ya kayak BSD, Sumarekon ya. Apa tuh namanya? Apa aja yang gede-gede? Citra gitu ya. Terus apa nih? Pokoknya sebangsa-bangsa itulah. Nah, apakah di situ
apa yang tingkat lokal-lokal sing cilik-cilik yang klaster bikinnya 30, 20 gitu. Nah, kita mau masuk yang mana nih? Nah, kita harus ngerti kekuatan kita dulu. Nah, kita mau misalkan masuk ke yang kecil-kecil nih. Ya. Ketika kita masuk yang kecil, ya, kita masuk yang kecil, apa? Kita masuk yang kecil. Nah, kita ngelihat nih, kompetisinya bagaimana nih? Misalkan di dalam satu kita mau kelasnya kelas kecamatan lah gitu ya. Nah, kompetisinya gimana nih? Banyak nggak nih yang apa namanya kompetitornya di situ sudah ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Nah, posisi yang mana? Kita mau yang mana nih? Kalau misalkan banyak yang kuat, ya sudah, kita jangan masuk dulu. Ya, harus warning dulu nih. Nah, terus ketika produk kita gitu ya, ternyata ada substitusinya. Nah, kita waduh mundur dulu juga. Nah, misalkan produk substitusinya apa? Misalkan kita jualan rumah gitu ya. Ada substitusinya, ada Pak, apartemen. Ya enggak? Bisa disubstitusi itu. Atau mungkin ada RSS yang lebih murah untuk rakyat miskin. Ya jadi substitusi. Nah, itu. Terus ada ancaman dari new entry. Ya, ternyata di kecamatan itu gampang banget memperoleh izin untuk mengembangkan kawasan. Wah, berarti ini gampang nih. Orang masuk bisnis seperti ini gampang banget disekoti. Berarti apa? Ancaman lah. Ketika gampang orang masuk ke dunia properti, berarti akan nambah kompetitor kan gitu. Ya enggak? Jualan kita juga semakin banyak substitusinya. Gitu. Terus dari sini si supplier power. Nah, apakah si supplier ini punya power yang tinggi apa enggak? Nah, kalau misalkan dunia properti, suppliernya apa? Yang utama tanah gitu. Tanah bukan tanah ember-emberan gitu, bukan tertekan ya, tapi tanah, luas tanah itu yang akan digunakan sebagai apa namanya tempat kita mendirikan properti itu. Nah, apakah suppliernya ini punya bargaining power yang tinggi apa enggak? Nah, berarti bisa dilihat harga tanahnya tinggi apa tidak. Kalau harga tanahnya tinggi ya sudah nggak masuk. Ya. Terus suppliernya banyak apa enggak? Karena tanah ini kan ini ya langka ya. Jadi semakin banyak yang menawarkan, berarti sebenarnya semakin murah juga. Tapi semakin sedikit yang nawarin, wah bahaya. Kita udah nggak bisa masuk lagi. Karena sangat tergantung pada tanah nih kalau properti. Nah, terus yang terakhir ada buyer power. Nah, kira-kira dengan kita produknya seperti ini, range-nya misalkan 500 juta, nah kekuatan daya belinya bagaimana? Bagus apa tidak? Nah, misalnya kekuatan daya beli 500 kayak nggak masuk, ya diturunin gitu ya. Tapi kan semakin turun range harga kita, berarti semakin banyak substitusinya, satu, semakin kurang marginnya, profitnya, dua. Dan yang lain juga akan masuk. Ya, tapi semakin kita itu apa namanya lebih eksklusif gitu ya, buyer powernya lebih besar gitu ya untuk target marketnya, maka biasanya perusahaan itu akan kuat. Makanya yang besar-besar seperti properti kayak di BSD gitu ya, mereka udah kayak raja gitu. Kompetitifnya siapa? Ya kompetitifnya Citraland, itu ya Paramount, terus apa Sumarekon, ya sama-sama raksasa semua gitu. Nah, cuman mereka akan rebutan apa? Supplier power. Tapi mereka rata-rata sudah punya land bank. Jadi bank tanah itu udah punya berapa ribu hektar gitu. Tinggal dikembangin. Nah, mereka akan main di buyer power. Dengan mereka membuat konsep yang bagus gitu ya. Untuk menangkal new entry gitu. Dia kan punya supplier power gede nih. Land bank-nya kan gede banget. Maka dia akan menghambat new entry masuk biasanya. Otomatis ketika yang modalnya nggak kuat, mereka nggak akan masuk ke situ. Dan mereka akan membidik buyer yang punya skala daya beli yang lebih besar. Itu teman-teman ya. Maka ya itu kayak BSD itu mereka akan lebih ya keren lah, tetap keren gitu ya. Karena substitusinya enggak ono juga. Substitusinya juga sama ya kayak BSD kalau misalkan dia enggak ke BSD ya ke Paramount ya Pak, ke Citraland kayak gitu.
Ya, itu teman-teman ya. Itu five force porter. Nah, ini posisi perusahaan kita di mana nih? Mau masuk yang ini udah ancamannya macam-macam. Nah, ketika kita semakin sedikit ancaman, semakin sedikit tekanan, maka kita masih bisa berpeluang untuk melanjutkan bisnis kita. Kalau enggak bisa. Nah, dengan five force porter ini saat ini bisa dibantu oleh teknologi informasi. Ya, kita tahu nih berapa sih kekuatan buyer kita, berapa pendapatan asli, pendapatan per kapitanya berapa, itu sudah ada informasinya. Tinggal kita masukin aja. Ya, substitusinya kita tahu nih berapa titik-titik di sini yang ngembangin perumahan kita tahu. Ya, kita misalkan baru lewat rumah 1, 2, 3, OLX kita udah tahu semuanya. Ya, tinggal dipetakan aja. Nah, itu teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan? Jadi ini benar-benar ketika baru kita mau masuk ke industri tersebut. Ya. Kalau kita sudah nyemplung tanpa ada persiapan, ibaratnya kita belum bisa renang, gitu, dicemplung ini ke kolam renang. Baru kita akan melihat, oh begini toh di dalam kolam. Oh baiklah, saya baru akan belajar renang, begitu. Ya nggak mungkin ya, udah tenggelam. Ya, udah tenggelam duluan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang mati konyol lah istilahnya. Ketika dia masuk ke dalam industri yang sangat besar tekanannya dan mereka tidak kuat terhadap tekanan itu. Jadi mati konyol, mereka berdiri untuk mati. Ya, teman-teman ya. Mereka lahir untuk mati. Makanya UMKM itu rata-rata udahlah aku ini, kadang-kadang kita kan bisnis itu rame nih. Kayaknya dia bisa kaya ya menjalankan bisnis itu ya gitu ya. Kalau kita masuk ke bisnis itu bisa nggak? Belum tentu, kita kan belum punya kekuatan yang berbeda dengan dia gitu loh. Nah, itu teman-teman. Nah, itu harus kita ukur. Nah, oke. Terus selanjutnya kita mengenal namanya value chain. Nah, perusahaan akan bisa menciptakan nilai. Nah, dari nilai itu mereka akan menghasilkan keuntungan. Nah, value ini dapat dibangun melalui rantai nilai. Di mana rantai nilai ini terdiri dari dua ya, primary activities dan support activities. Nah, primary activities-nya apa? Yaitu kita inbound logistik, operation, outbound logistik, setelah itu marketing, jualan ya, setelah itu service. Nah, supporting activities-nya apa? Jadi infrastrukturnya juga harus kuat. Ya, human resource-nya juga kuat. Terus teknologinya juga harus kuat. Terus procurement-nya juga harus kuat. Procurement itu maksudnya dia bisa mendapatkan resource yang terbaik gitu. Ya, misalkan materialnya terbaik, pengadaan barang jasa terbaik, lebih murah gitu. Ya, itu kan supporting banget. Nah, dan akhirnya bisa menciptakan value dan profit yang bagus. Nah, keterangannya di sini tentunya. Contohnya apa teman-teman? Ya, jadi kita mengenal namanya inbound logistik gitu ya. Nanti sebenarnya bisa kita bantu dengan ERP ya. Nanti akan kita sampaikan di belakang tentang ERP, Enterprise Resource Planning ya. Nah, di inbound logistik itu jadi mereka akan tahu nih IT itu digunakan untuk memastikan bahwa inbound-nya ini input dari materialnya ini bisa masuk gitu loh. Tersedia atau enggak. Terus ketika operasional, jadi kita kan nggak mungkin kita mau bangun properti tapi kita ternyata nggak tahu loh. Ternyata bahannya habis loh. Nah, kan lucu kan. Nah, makanya IT itu digunakan. Berapa sih stoknya? Berapa sih inventory-nya? Ya, semennya berapa? Ini berapa? Ketika kita bisa besok operasikan ya, kita operasikan besok, oh berarti sudah siap, bisa, berarti dioperasikan. Nah, kayak gitu. Nah, terus setelah itu kan operasi juga bisa ya melaksanakan kegiatan itu, mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi tadi. Bisa menggunakan IT? Bisa. Caranya gimana? Ada contoh enggak? Kalau di properti bisa nggak menggunakan IT dalam proses ini?
proses bahan mentah menjadi bahan jadi. Bisa nggak bangun properti itu berarti gimana? Nah, yang paling ketara itu kayak kita bangun bukan mengoperasikan manufacturing ini ya, misalkan otomotif, terus kayak elektronik gitu ya. Itu kan mereka sudah pakai IT semua ya, mengurangi jumlah manusia interaksi dalam kegiatan operasional ini. Ya, mereka menggunakan mesin dan disatukan menjadi robot. Ya enggak? Akhirnya manusia jadi tidak begitu digunakan lagi. Karena apa manusia ini? Karena manusia ini lebih ini ya, kinerjanya itu karena naik turun ya. Ya enggak? Mudi lagi. Waduh, pas lagi seger gitu pagi semangat gitu ya. Wah, semangat gitu. Kencang gitu kerjanya. Lebih rajin ya, lebih teliti nih. Tapi ketika dia moodnya jelek, wah apa yang terjadi? Mesti down. Kalau robot kan enggak. Ya, robot diciptakan mereka ya moodnya kayak gitu, kerja. Gitu ya. Kalau manusia enggak. Ya kadang iso kerja, kadang enggak gitu. Ya, kadang happy, kadang sedih. Nah, ini. Makanya IT itu bisa digunakan. Nah, setelah itu ada outbound. Jadi proses distribusinya. Ya, terus ngecek inventory-nya. Nah, kayak gitu. IT itu bisa digunakan untuk mengecek inventory secara real time. Ya enggak? Barang masuk berapa gitu. Barang keluar berapa, itu bisa dicek. Nah, terus marketing. Pernah nggak kalian lihat IT itu digunakan dalam hal marketing? Di apa contohnya? Iklan. Iklan di mana? Sosial media di TV gitu. Ya, iya macam-macam ya. Iklan, media, nggak harus TV, di YouTube, kadang-kadang di IG, di Facebook. Semua media digital sekarang bisa digunakan untuk marketing. Ya, untuk jualan. Nah, kalau closing-nya gimana? Nah, saya dulu pernah ya. Itu dulu banget lah sebelum saya masuk Kementerian Keuangan itu. Kan suka kalau zuhur itu ya, waktu kuliah kalau salah. Zuhur itu suka sholat di masjid kan. Nah, di masjid itu biasanya kalau zuhur, habis zuhur itu nanti ada sales-sales ya, marketing yang habis keliling, sholat, habis itu terus mereka tiduran gitu. Nah, dari situ mereka apa coba? Nah, mereka udah buka waktu itu ya modelnya kayak tab ya gitulah, kayak handphone lah saat ini ya. Itu dicek, dia bisa ngecek inventorinya berapa sekarang di gudang. Ketika saya nanti dapat orderan, misalnya saya dapat orderan 500, berarti saya harus menyiapkan berapa? 500 kan barangnya. Nah, ketika saya dapat orderan 500 tapi inventorinya ternyata cuma 400, berarti saya masih kurang 100. Gimana nih caranya? Nah, berarti harus produksi lagi atau nyari barang lagi. Atau ketika kita sebelum mau jual, misalnya Pak saya pesan 500, waduh maaf, kita langsung tahu nih, tek gitu kan. Waduh ternyata barangnya tinggal 400 kalau sekarang. Gimana Bu gitu ya. Nah, kita tahu inilah keunggulan dari informasi teknologi yang real time. Nah, itu nanti bisa digunakan di tadi pembahasan IRP tadi, IRP. Oke, terus selanjutnya service. Nah, service ini kegiatannya itu after sale. Ya. Jadi ketika kita sudah jual, ini bisa kita membangun engagement, membangun apa jenengnya? Engagement ini apa? Engagement apa ya? Bonding apa ya? Bonding. Ikatan lah, ikatan. Ya, ikatan cinta. Nah, sinetron banget ya. Nah, penting ini ya. Jadi biar caranya pelanggan itu tetap menjadi pelanggan, mereka akan repeat order. Nah, itu bisa menggunakan ID juga. Nah, seperti halnya kayak misalkan kendaraan di rumah saya itu dari awal kita udah tahu nih posisinya berapa kilometer. Itu sudah ada datanya semuanya di bengkel. Ya. Nah, itu pun nanti di kendaraan saya nanti kelihatan waktunya servis gitu ya. Berapa bulan waktunya servis, dia udah ngasih tahu. Gitu. Nah, itu kan bagus banget ya. Nah, kalau saya nggak servis ya diingetin terus gitu. Nah, itu bagus. Terus nanti di aplikasi ditahu Pak kalau mau apa namanya intinya kalau mau servis
di bengkel terdekatnya ini bisa kapan aja gitu. Dan kita bisa order di situ. Nah, ini kan keren nih saat ini ya. Jadi kita nggak cuma pakai feeling gitu ya. Misalkan wah ini kendaraan kok kayak goyang-goyang gimana gitu ya. Kayak saya baru ini apa namanya? Harus ke bengkel ini. Nah, pas ke bengkel udah padat ngantri, wah nggak bisa. Sekarang efisiensi, ya, efektivitas sangat dibutuhkan. Terus supportingnya seperti apa? Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini penting, ya. Infrastruktur ini macam-macam. Dari keuangannya, ya. Terus dari infrastruktur IT-nya, macam-macam. Nah, semua bisa dirangkum dalam sistem ERP itu. Nah, terus yang kedua adalah human resource-nya. Isoforeign, bisa apa atau enggak mengembangkan IT ini. Nah, terus di sini ada teknologi development. Ya, kegiatan ini mendukung menyederhanakan proses sehingga output produk atau kegiatan menjadi lebih efisien dan efisien terus begitu. Terus terakhir ini kegiatan pendukung berfungsi memperoleh bahan dari eksternal, jadi material gitu. Ini dalam bentuk procurement atau pengadaan. Nah, terus kita selanjutnya masuk ke sistem pendukung keputusan atau SPK tadi. Dari sistem utama kapasitas teknik ya, untuk meningkatkan kapasitas teknik dari SPK, sistem pendukung keputusan. Jadi ini gini loh, kan kita kalau misalkan membuat keputusan gitu ya, membuat keputusan kan kita perlu kayak pertimbangan, data masuk gitu kan ya. Nah, kita dibantu nih oleh sistem pendukung keputusan ini. Jadi keputusan kita tuh jadi lebih enteng. Nah, apalagi keputusan dari persoalan-persoalan yang sudah terstruktur, gitu, kegiatan yang sudah terstruktur. Nah, di situ ada 3 subsistem. Yang pertama adalah manajemen bisnis data, yang kedua manajemen basic modal, dan yang ketiga dialog. Ya, subsistem data merupakan bagian yang menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh database manajemen sistem, subsistem. Nah, subsistem modal dalam sistem mendukung keputusan memungkinkan mengambil keputusan menganalisis secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi. Nah, terakhir ada dialog. Dialog ini kita tidak meninggalkan wisdom dari para pengambil keputusan, ya, dari para user yang ada dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya setelah SPK itu kita mengenal namanya AHP. Ya, menyederhanakan AHP ini menjadi sebuah sistem. Analytical Hierarchy Process. Ya, tapi ini kayaknya nggak masuk UTS. Salah, nggak masuk UTS, ngapain dijelasin Pak gitu. Ya wes, nggak apa-apa. Nice to know aja. Ya, decomposition. Jadi proses decomposition. Jadi mengomplekskan elemen-elemen yang menjadi masalah gitu. Terus ada comparative judgment, terus synthesis priority, dan logical konsistensi. Jadi decompositionnya itu kayak gini. Nah, jadi memecahkan menjadi elemen-elemen kecil gitu, yang sehingga bisa mudah dipahami. Jadi tujuannya, kriteria seperti apa, alternatif seperti apa. Setelah itu kita comparative judgment. Jadi kalau dibanding-bandingan seperti ini, nah setelah itu baru dicari prioritasnya seperti apa. Terus yang terakhir adalah pakai konsistensi. Kalau sudah petunjuknya seperti itu, ya sudah, kita harus konsisten. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, selanjutnya terakhir kita ngomong tentang ERP. ERP ini sebuah sistem ya, namanya Enterprise Resource Planning.
Ini sebenarnya pengembangan dari dulu MRP, ya Material Resource Planning ya. Terus ada setelah itu ada Manufacturing Resource Planning, Manufacturing Resource Planning. Terus yang terakhir ini Enterprise Resource Planning. Kalau Material Resource Planning itu dulunya sebenarnya ini sebuah sistem di mana itu membantu dalam pembuatan keputusan perencanaan itu, ya. Ini bisa dilihat, ya. Nah, sistem ini menggabungkan semua sistem yang ada dalam sebuah organisasi. Kalau dulu ya namanya MRP, jadi Material Resource Planning kalau salah. Jadi dulu ini sebenarnya digunakan dalam dunia fabrikasi ya, jadi manufacturing. Dulu itu nggak ngerti nih, misalkan, kalau dalam dunia fabrikasi manufacturing itu harus material itu harus benar-benar ada, dan sebelum kita produksi, gitu ya, kita harus tahu material kita itu stoknya ada enggak gitu untuk produksi. Nah itu yang harus disediakan dulu. Ya, termasuk human resource-nya juga harus sedia. Nah, setelah itu kan baru materialnya. Nah, setelah itu manufacturing, dikembangkan manufaktur. Karena manufaktur itu bentuknya kan lebih kompleks ya, bukan hanya materialnya aja dalamnya. Tapi ada labor-nya, ada mesinnya. Ya, mesinnya ready apa enggak? Ya, mesinnya ready apa enggak? Jadi ketika materialnya ada tapi mesinnya nggak ready, maksudnya mesinnya rusak ya sama aja, kita nggak bisa jalan. Itu manufaktur. Nah, terus yang terakhir enterprise, dikembangkan lagi. Ternyata bukan hanya sisi produksinya, bukan dari sisi finansialnya, tapi juga sampai human resource-nya, termasuk distribusinya. Jadi kita bisa ngerti nih, di dalam situasi yang real time, kita menggunakan ERP ini, tiba-tiba ada pemesanan, salesnya, gitu ya, pemesanannya 1000. Kita langsung bisa tahu inventorinya berapa. Ya, kita inventory 900. Berarti untuk pemesanan 1000 kita harus produksi berapa lagi? 100. Nah, kan jadi kita akan tahu, jadi sekarang proses produksi berapa? Ketika ada pemesanan 1000, kira-kira bisa cukup atau enggak? Nah, jadi mereka bisa mendata buat keputusan, orderan atau itu diterima atau enggak gitu. Itu udah langsung bisa ditentukan menggunakan bantuan ERP. Nah, bentuk ERP-nya itu bisa open source juga ya. Ada yang pabrikan kayak SAP, Oracle kayak gitu ya. Tapi juga banyak yang open source. Nah, gitu. Terus ada 3 modul utama. Nah, sebenarnya modulnya banyak ya. Modulnya itu ini, financial accounting, control, dan sebagainya. Ini macam-macam pengembangannya, tergantung kebutuhan. Nggak semuanya mesti dapat. Nah, ada 3 modul utama, yaitu yang pertama adalah finansial, yang kedua distribution and manufacturing, terus yang ketiga human resource. Ya, yang di finansial, jadi modul utama finansial ada banyak submodulnya, yaitu accounting, controlling, investment, terus enterprise controlling, sama treasury. Jadi kita nanti tahu, ketika kita mau produksi berapa, uang kita tinggal berapa, kita udah tahu gitu. Jadi tidak kaget, kita nggak punya duit nih, kita nyari dari mana? Nah, itu udah ketinggalan. Jadi semuanya harus sudah ready. Itu. Terus ada distribution and manufacturing. Ya, ada logistik, sales distribution, dan sebagainya. Nah, ini ngomong tentang manufaktur tadi, proses produksi sama distribusi pemasaran. Terus ada yang terakhir human resource. Kita harus tahu gitu ya, tiba-tiba kita kebutuhannya 3 tahun mendatang itu apa sih? Berapa orang? Spesifikasi pekerjaannya seperti apa? Kita udah harus tahu. Untuk produksi apa? Finansialnya kita berapa? Itu jadi udah langsung terkombin gitu. Masuk enggak gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, inilah pentingnya menggunakan ERP ini. Oke, sampai di sini yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanya? Silahkan kalau mau tanya. Monggo teman-teman. Kalau tidak ada yang mau tanya ya sudah. Tanya Pak, Oke, silahkan Sandi. saya ingin bertanya mengenai peran sistem informasi dalam pengambilan keputusan Pak. Nah itu pengambilan keputusan itu seberapa besar yang bisa diambil alih oleh sistem informasi ini Pak? Karena kan biasanya keputusan itu ada tingkatannya juga Pak. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Ya, di dalam keputusan itu kan tergantung ya, Mas, tingkatan dari manajemennya. Nah, biasanya semakin tinggi manajemen kan dari pekerja, ya, terus ada low manager, middle manager sama top manager kan ya. Ya, kita tahu itu kan. Nah, di situ kan apa namanya? Keputusan yang teratur itu biasanya ada di low manager itu dia teratur. Jadi ketika ada masalah, ketika ada input apa, dia langsung tahu nih harusnya seperti apa. Ini sudah terstruktur dan itu sering kali terjadi gitu, sering kali terjadi. Nah, jadi lebih gampang. Tapi semakin tinggi manajemennya, nah itu tadi perlu wisdom, perlu apa namanya, mungkin pengalaman, dia flashback pengalaman gitu ya. Akhirnya apa? Keputusan mesin sistem ini akan ya kalau di SPK tadi, kalau kita menggunakan di versi yang low management itu, ini sangat digunakan Mas. Ya, dengan bantuan ini. Apalagi dengan sudah menggunakan data yang cukup kompleks ya. Gampang. Tapi kalau untuk yang sudah strategik ya, top management, dia akan membantu itu ya, tapi tidak 100%, paling ya 50-50 kayak gitu. Nah, semakin tingginya manajemen, mereka menggunakan alat ini ya benar-benar sebagai helikopter view gitu loh. Tapi keputusan atau apa ya, dia kan punya wisdom, punya apa namanya, intuisi gitu ya. Oh, kalau misal datanya seperti ini, kira-kira gimana ya gitu ya. Itu kan bisa keputusan-keputusan yang teratur. Nah, itu tergantung pada si pengambil keputusan sendiri. Mau percaya 100% sama sistem, ya monggo gitu. Nggak masalah. Seperti halnya gini, ada yang di sini main ini saham nggak? Ada yang main saham, Mbak? Oke, kita break dulu sebentar ya. Baik, Pak. Baik Pak. Nah, di sini ada yang pernah menggunakan apa namanya, robot analitik gitu nggak? Ini Abian nih. Abian kan businessman nih. Menggunakan gitu nggak, Bian? Ya, Pak. Menggunakan bisnis analitik itu nggak, robot analitik itu nggak? Nggak ada sih, Pak. Ini ada yang main saham nggak? Saham atau apa namanya, cryptocurrency gitu? Ada Pak. Apa? Saham saya Pak. Saham. Kamu untuk melihat sahamnya, analitiknya pakai robot atau manual? Kayaknya manual sih Pak saya. Jadi kamu beli gitu, tinggal pantengin kira-kira apa enggak gitu ya? Apa, gimana Pak? Saya swing soalnya Pak, nggak mantengin per hari gitu. Oh, jadi untuk investasi aja? Iya Pak, per 3 bulan sebulan gitu. Oh, bukan trader ya berarti ya? Bukan Pak, nggak sempat. Nah, itu tadi ada kata nggak sempet gitu tadi, nggak sempet. Makanya yang nyempetin siapa? Yang nyempetin robot. Itu udah banyak aplikasinya ya. Baik untuk saham ya, khususnya untuk trader-trader ya. Saham atau mungkin untuk cryptocurrency ya. Kalau sekarang ya meskipun itu masih perdebatan ya halal haramnya ya, tapi itu sekarang sudah mulai banyak. Jadi ketika kita sudah beli apa, robot itu dia akan menganalisis. Ya, ketika kita jual sekarang itu labanya sudah berapa. Terus menganalisis ke depannya kira-kira berapa.
dia mengobserv dari data-data misalkan prediksi tahun lalu gitu ya, atau tren kan biasa ada grafiknya gitu ya, Bro. Ya, Iya Pak, ada candle-nya. candle sama itu ya. Jadi ini lagi bearish apa anu gitu ya. Bullish-nya Pak. Misalnya candle hijau, wah ini kan ada polanya, Nduk, katanya, Nduk. Iya Pak, ada polanya. Itu yang membaca pola itu, ngapalin polanya itu ya pakai robot itu. Jadi dia akan prediksi, oh kira-kira habis ini jeglong apa tetap meroket kan itu. Ya. Kalau bahasa anak-anak itu go to the moon. Ya. Jadi akan tetap meroket atau malah ambles gitu ya prediksinya. Nah, itu robot. Nah, tapi apakah kekuatan robot ini super akurat ya kita nggak tahu. Karena ini kan dia membaca market behavior ya, market behavior. Nah, itu kegunaan lah robot ini atau IT ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, terus peran manusianya di mana gitu? Peran manusia adalah ketika sudah dianalisis seperti itu, dia percaya apa ora gitu sama si IT ini gitu. Wah, saya masih enggak deh, saya masih yakin nih bakal candle-nya tetap naik terus gitu. Candle-nya tetap hijau terus gitu kan ya. Karena sebenarnya dianalisis sama robotnya udah bakal merah nih beberapa hari kemudian misalkan. Tapi dia masih tetap yakin nih bakal naik terus ya. Menurut feelingnya dia gitu kan. Ya, monggo aja. Nah, itu tergantung pada manusianya. Nah, tapi kalau dia nurut gitu ya, ya udah ikutin aja gitu. Nah, kadang-kadang di dalam berinvestasi itu kan yang terpenting ya salah satu kata Pak Lo Keng Hong itu kan disiplin ya. Ya trader itu Lo Keng Hong itu kan dia bilang ya itu disiplin gitu ya. Harus disiplin, mantengin terus gitu ya. Dia tidak terpercaya oleh apa namanya isu-isu yang apa namanya ya. Kalau sekarang bahasanya apa pom-pom gitu ya. Itu ya enggak salah. Saya kebetulan bukan investor ya, investor yang trader untuk saham sama cryptocurrency. Cuman someday saya akan itu ya, karena saya baru mempelajari nih seperti apa gitu. Nah, ya kayak gitu. Jadi itu mesin yang digunakan. Nah, sekarang banyak teman-teman saya itu misalkan untuk cryptocurrency dia pakai robot itu kan. Tergantung ketika kita candle-nya naik, nanti estimasi keuntungan kita sekian-sekian. Nah, tinggal kita mau jual sekarang apa besok. Nah, gitu aja. Tergantung pada tadi wisdomnya itu. Itu kalau tunggal ya, tidak pakai layer management tadi. Ya, Sandi ya. Kalau layer management, mereka itu keputusannya ini, Mas Sandi. Otoritas keputusannya kan beda-beda. Semakin teknis itu yang menyelesaikan keputusannya ya low manager. Yang semakin tinggi ya udah strategik ya. Gitu. Jadi aneh juga ketika ada top management, tapi dia masih ngurusi yang masih sangat teknis gitu. Lucu juga. Itu namanya. Bertanya, tapi ya, silakan. Untuk robot tadi Pak, kan Ya. kalau di saham itu kan ada bahasanya trailing stop gitu ya Pak. Jadi kita buat plan waktu kita mau cut loss atau take profit di mana. Jadi nggak perlu login lagi nanti. Nggak perlu ngecek sahamnya. Jadi otomatis terjual atau gitulah Pak. Oke, berarti di setting itu robot ya Pak? Ya betul. Dia udah di setting ya. Jadi berapa persen ketika dia untung nanti langsung langsung ngantri dijual gitu. Gitu. Dia bisa kayak gitu. Ya, jadi dia karena menurut Pak Lo Keng Hong itu dia akan beli di saat saham itu terkoreksi atau salah harga ya sekitar 20%, dan ketika nanti dia untung 20% dia akan lepas. Ya, kalau lebih dari 20% itu kayaknya hal yang mustahil atau keajaiban gitu ya. Jadi ketika dia udah untung segitu udah, karena pada dasarnya kalau jadi manusia itu kan tamak ya, Bro. Ya, wah untung 20%, wah kayak aku pengen untung lebih gitu. Ya enggak?
Manusia kan gitu, dikai uang 1 juta ya seneng ya, tapi dia masih ingin 5 juta gitu. Ya nggak? Padahal udah untung, kan pengen kayak gitu. Dikasih, tapi dia pengen 10 juta, dia tetap pengen 20 juta kan. Nah, jadi makanya disiplin tadi kata Pak Lokeng, ya sudah. Biasanya tren yang dia baca itu di posisi 20% dia akan apa namanya lose ya. Di, apa namanya dijual. Jangan sampai terjadi cut loss. Itu. Nah, meskipun seperti itu ya, kayak Pak Lokeng dia udah punya wisdom, dia udah punya experience yang bagus, tapi pernah juga dia kebelegong ya. Ada sahamnya Bumi Resource ya, dan para analisnya itu sekarang dia udah gak hanya robot ya, tapi juga manusia, lulusan-lulusan luar negeri juga. Tapi tetap ini mungkin contohnya gini Sandi. Si Pak Lokeng itu ternyata kerjanya nggak sendirian, dia punya tim analis gitu ya untuk saham itu. Ya, tim analisnya dia akan menganalisis, dia mungkin pakai robot ya, bantuan robot, dan dia akan memprediksi seperti apa gitu. Tapi keputusan terakhir tetap di Pak Lokeng karena dia yang punya duit gitu. Tim analisnya kan hanya bayarannya dia. Dia bayar untuk menganalisis. Gitu. Kalau feel-nya Pak Lokeng oke, dijual ya udah jual. Tapi kadang-kadang sering juga berbeda pendapat sama analis. Jadi Pak Lokeng itu mencari second opinion aja kepada para analisnya. Loh Pak, nanti kalau pendapatnya analisis dipakai gimana? Ya nggak apa-apa tuh, yang punya duit kan bosnya. Ya, kita kan hanya diminta untuk berpendapat. Diterima atau tidak kan itu urusan beliau-beliau yang di atas. Gitu. Ya, kita hanya melaksanakan tugas. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu bagus tuh, udah pakai robot. Jadi sangat membantu. Kayak Adro yang sibuk gitu ya, udah nggak bisa namati tiap hari. Karena pergerakannya kan ngeri ya, Dok. Apalagi cryptocurrency kan ngeri banget. Ya, ini udah mau tembus kripto itu udah mau tembus BTC ya. Bitcoin itu udah mau tembus 1 miliar. Tapi kita juga nggak tahu gitu ya, apakah akan keluar beruangnya atau enggak gitu. Kalau prediksi saya sih keluar ya beruangnya. Apa namanya? Apa namanya? Cut loss ya. Oke, ada lagi? Tanyakan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Soal EDI, Pak. Kan itu tentang pertukaran informasi. Nah, misal kalau informasi yang diterima oleh orang lain itu misalnya itu korup, Pak. Nanti bentuk mitigasinya gimana, Pak? Apa harus kirim ulang atau cuman ganti media buat pengiriman? Ya, nah, monggo. Ini yang punya pengalaman ya. Kalau pengalaman kamu gimana, Tok? Korup gitu ya. Iya, Pak. Kan tergantung ya, dia udah dikunci atau belum. Dia hanya sebagai apa namanya? Only read atau dia bisa edit, dia bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Nah, tetap ya, itu biasanya tetap ada data yang benar-benar originalnya di mana gitu. Ya, yang disimpan oleh si sumber informasi, semua yang punya sumber datanya itu. Nah, ketika itu sudah di otak-atik, itu tetap nanti ketahuan kan, otak-atiknya, recordnya kan ada. Nah, terus kalau misalkan korup itu seperti apa? Ya, dikirim ulang pakai sumber data yang aslinya. Kalau kita misalkan menggunakan sistem yang sebenarnya seperti kayak Google Drive kayak gitu. Ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Kecuali kalau untuk sistem yang lain, saya kurang begitu berpengalaman. Gitu ya, Tok. Oke, Pak. Makasih, Pak. Barangkali ada yang punya pengalaman yang lain? Terus ada lagi?
Yo. Lagi. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Nah, kalau sudah cukup, barangkali pertemuan ke-7 ini saya cukupkan sekian pembahasannya. Nah, terus untuk tes UTS besok, teman-teman saya minta untuk ini ya, mulai mempersiapkan. Nah, nanti saya akan bikin PPT ya, mungkin kok lebih komprehensif lagi. Dan saya akan apa ya, biar bisa jadi bahan kalian ketika kalian bisa open book gitu kan, dan bahan belajar. Terus nanti saya juga akan coba bikinkan video ya, khususnya yang untuk pertemuan ke-6. Terus yang waktu pekerjaan besok karena pakai SEB dan Anda hanya bisa download. Setelah itu Anda dimonitoring kegiatannya, jadi tidak ada lagi additional player gitu ya. Masih memungkinkan kalian pakai device lainnya, misalkan kayak tab atau apa namanya, handphone dan sebagainya. Cuman kalian dimonitoring oleh Zoom ya, pakai Zoom, dan itu akan sangat ya apa ya, rigid lah gitu. Jadi saya mohon Anda tetap menjaga integritas kalian. Anda udah bagus, udah dikasih apa namanya, kesempatan untuk open book, dan itu digunakan sebaik-baiknya gitu ya. Terus tidak bisa buka browser ya. Tadi saya dapat info tidak bisa buka browser, jadi paling buka browser ini pakai itu ya, pakai device lainnya, tapi nanti akan ketahuan gitu oleh pengawas. Terus setelah itu Anda harus upload ya di aplikasi, saya nggak tahu aplikasi yang dipakai apa. Nah, terus di situ tetap Anda mengerjakan pakai kertas ya. Ketika pakai kertas, pastikan teman-teman tulisannya juga yang rapi, ya, yang bagus dan enak dipandang gitu. Jadi berikan kesan pertama terhadap pekerjaan Anda. Saya pernah punya pengalaman ngoreksi, dia anak alih program ya, anak BC, dia salah satu pegawai teladan ya, bea cukai. Ternyata saya baru tahu, wah pantesan dia teladan. Ya, kerjaannya itu tulisannya warna-warni, dia pakai pulpen yang mungkin kayak gini ya, kayak gitu. Jadi soalnya di rewrite gitu, pakai warna apa, jawabannya apa, terus ada highlightnya kalau ketika poinnya itu dia pakai warna yang lain. Jadi dosen tuh enak banget loh ngoreksi ini. Wah, ini dari ngelihat aja wes tak bener kabeh. Nah, gitu. Jadi males ngoreksi saya. Wes dari awal halaman pertama gue kata apik gitu. Wes bablas. Tapi ada juga mahasiswa yang luar biasa karena dia mungkin seniman ya. Mungkin seniman. Atau mungkin dia dulunya punya cita-cita sebagai dokter gitu. Jadi tulisannya itu kayak karya seni gitu loh. Wah, lagi opo gitu kan, kalau karya seni kan hanya beliau sendiri yang mengetahui maknanya loh. Nah, kayaknya jadi dosen ya bingung ya opo lagi. Itu juga gampang ngoreksi nih. Ya tinggal cret wes ngono ya. Ya. Coret kabeh tiba-tiba protes. Udah aku juga nggak mudeng ya Mas, ini maksudnya opo gitu. Nah, itu. Nah, ini perlu hati-hati ya buat para seniman yang ada di sini. Tolong mungkin karya seninya itu dikurangi dikit ya. Dipakai biar saya mengerti. Terus yang ketiga adalah ada juga yang modelnya sastrawan.
Oke. Jadi pertanyaan sebenarnya simpel, jawabannya sebenarnya simpel. Misalkan jelaskan, sebutkan, udah gitu, langsung itu the point. Tapi karena sastrawan jiwa sastranya itu tinggi, gitu, itu dijabarkan sih loh. Mungkin pakai pendahuluan, ya, latar belakang, tujuan, jawaban. Jadi akhirnya malah nggak jadi jawaban UTS, ya. Jawaban ini kayak KTTA. Nah ini yang jadi itu sangat melelahkan gitu. Akhirnya kadang-kadang ini intinya mana sih gitu ya. Ya kalau dapat intinya gitu ya oke, is oke banget. Ya tapi kadang-kadang malah nggak nemu intinya nih. Sebenarnya dia jawab yang mana sih yang malah bingung gitu. Nah itu yang mungkin menjadi perhatian. Nah itu teman-teman ya. Jadi mohon berhati-hati. Langsung aja tuh ke poin karena ini soalnya cukup banyak. Ya. Soalnya tadi dari dua bagian, pilihan ganda sama isai. Ya ada soal kasus. Jadi jawabnya langsung to the point aja. Misalkan jelaskan, ya jelaskan tentang komponen sistem informasi manajemen. Udah satu apa misalnya? Jawabannya apa coba? Ya satu people. Ini jelaskan apa? Ya. Contohnya apa? Dua teknologi. Apa maksudnya? Contohnya apa? Tiga apa deh proses. Ini maksudnya apa proses? Contohnya apa? Udah gitu aja. Nggak usah dua banget gitu hanya untuk menjelaskan. Takut waktunya habis. Karena waktunya hanya 250 150 menit ya. Nah itu kasihan nulisnya lama gitu kan. Akhirnya jawab pertanyaan yang harusnya dia bisa jawab nggak bisa jawab gara-gara waktunya habis. Nah ini jangan sampai seperti itu. Terus ini apa namanya? Tolong selesaikan sekitar 10 menit sebelum waktu berakhir. Mohon untuk selesai ya kegiatan mengerjakan dan waktu Anda selanjutnya adalah untuk submit hasilnya ya. Takutnya pas ketika submit ada banyak kendala gitu loh. Nah, ada banyak kendala. Akhirnya ya sudah. Ya ubrah gitu ya. Kalau misalkan ada kendala kan jadi sia-sia ya. Dan si A si A lagi, si A si B kan. Semua jadi si A si B si C gitu. Jadi semuanya jadi kacau gitu. Nah, jadi hati-hati. Terus saya nggak ngerti besok apakah Zoom terus selama pengerjaan ujian. Kayak isi begitu. Jadi barangkali kalau ada kendala teknis, misalkan akses internetnya kurang bagus, nanti mohon disampaikan ke pengawas atau nanti mohon setelah ujian gitu ya, atau ada kendala Anda susah submit dan sebagainya, lapor ke saya ya teman-teman ya, lapor ke saya nanti biar kalau misalkan ya saya jadi backup-nya aja gitu ya, gitu ya teman-teman. Nah terus kalau untuk nilai kalau telat submit bagaimana Pak? Setelah submit itu biasanya kan dikurangi ya nilainya. Nanti itu kebijaksanaan saya. Apakah saya kurangi atau saya kurangi banget gitu. Kayak gitu. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau tanya? Tapi ada yang parah loh dulu tuh. Ya Allah, ya. Saya sempat bingung. Prodi lain ya, tapi prodi lain. UTS telat, UAS juga telat gitu ya. Saya bingung. Pas saya lihat ada beberapa lembar nggak masuk lagi. Udah dia memang tipikalnya orangnya yang grogian. Gitu. Apa namanya? Orang Jawa itu gupoh.